If you still have bottle, please put or bottle under your table or beside your table. Welcome to online students. Ini yang di rumah ya? Yang online? Yang di online? Oke. Thank you. Nah, this one, Doro Rifka, this one. You can put beside your table. Okay. Thank you. Your book already done with you? Sudah? Okay, thank you. Assalamualaikum. Fine. What do you feel after done your quarantine time? Oh, capek. Oh, asik itu berjemur kan, ketemu sama matahari daripada berkurung di dalam. Ya. Oke, ini ada teman-teman kalian juga yang online. Masih ada sisanya yang online ya di karantina maksudnya? Ada. Oh, oke, I see. Oke. Nah, okay, today we will learn about pajak or in English is tax gitu ya. Have you ever heard about pajak? Oke, pernah. Pajak apa aja yang kalian ketahui? Oke, yang sering bayar pajak kendaraan. Apa lagi? Tanah. Oke, apa lagi? Restoran. More? Ada lagi? Many. What kind of many gitu ya? Nah, ini yang sometimes we know. Ada pajak motor yang sering nemenin orang tuanya bayar pajak, atau jangan-jangan kalian yang bantuin bayar, gitu ya. Itu bisa gitu. Nah, where biasanya kalian bayar pajak? Bayar pajak motor sama mobil biasanya di mana? Kantor pajak. Oke. Ada kantor pajak itu bermacam-macam ya, ada Samsat gitu ya. Biasanya kalau bayar pajak motor atau mobil biasanya di Samsat gitu. Nah, ternyata pajak itu banyak. Nah, beberapa yang kalian ketahui itu adalah pajak pada umumnya yang kalian temuin. Cuman ternyata pajak itu ada terbagi menjadi dua. Nah, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kira-kira pajak motor atau mobil kalian itu masuknya pajak mana ya? Gitu. Jadi pajak daerah pun terbagi lagi jadi dua. Ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten atau kota gitu. Jadi ada beberapa pembagian gitu ya. Pajak pusat itu ada pajak penghasilan. Nah, mungkin ada yang belum tahu. Tadi kan mention cuma taunya pajak motor, mobil gitu ya. Sebenarnya ada juga yang namanya pajak penghasilan gitu. Penghasilan biasanya apa penghasilan? Gaji. Apakah kalian sudah bergaji? Belum, nggak apa-apa. Ada juga namanya this one. Nah, jadi ini adalah macam-macam pajak pusat. Gitu. Ini pengenalan aja, Nak. Yang penting kalian tahu bahwa pajak pusat itu ada ini. Tapi kita tidak akan bahas semua. Kita akan membahas yang setidaknya nanti akan relate sama kalian, gitu ya. Kemudian pajak daerah itu terbagi dua. Ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten atau kota. Dari namanya jelas nih, ada yang namanya pajak provinsi, ada yang namanya pajak kabupaten atau kota. Nah, sekarang my question is, kalau pajak provinsi sama pajak kota kira-kira apa bedanya? Yo, coba lihat dari namanya. Ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten atau kota. Nah, benar. Kalau misalnya digambarkan luas gitu ya, provinsi Kalimantan Selatan, provinsi Kalimantan Selatan gitu kan. Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa kabupaten atau kota. Kenapa kabupaten / kota? Coba. Nah, karena iya, misalnya tuh suatu daerah itu tidak ada kotanya, maka kabupaten namanya. Tapi
kita kayak kota Banjarmasin ya, dia kota, dia bukan kabupaten namanya, tapi kota Banjarmasin. Jadi makanya kabupaten slash kota. Makanya kalau di daerah kalian itu tidak ada nama kotanya, pasti pakai nama kabupaten. Gitu. Dari namanya udah beda nih, ada pajak provinsi, ada pajak kota. Berarti kalau misalnya nih, lihat dulu, kalau pajak provinsi di Swan, nah pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak, dibaca di situ, ada 5, bahkan pajak rokok aja ada. Nah, cuman dari sini bisa kelihatan, berarti pajak motor sama mobil kalian masuk ke pajak mana? Pajak provinsi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu bayar pajak motor dan mobil, sebenarnya secara tidak langsung bayar pajaknya ke provinsi. Berarti untuk provinsi duitnya, gitu. Sekarang apa itu pajak kabupaten atau kota? Nah, coba dilihat dulu, hotel dan lain-lain. Yang kira-kira kalian pernah alamin di antara pajak kabupaten atau kota, pajak yang mana? Pajak restoran, hiburan, apalagi? Hotel, apalagi? Air, apalagi? Parkir. Ada orang tuanya punya sarang walet? Nah, itu juga masuk pajaknya, ada namanya pajak sarang walet. Itu masuknya ke kota atau kabupaten. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kalian makan gitu ya. Terus kalian nginep di hotel pun sebenarnya kan secara tidak langsung bayar pajak buat kabupaten atau kota. Tapi hotelnya yang bantu membayarkan dari narik dari kalian. Tuh. Nah, ini sekilas tentang beberapa nama-nama pajak. Jadi kalian kenal aja. Kalau mau mendalami nanti di SMA pelajaran namanya ekonomi, gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bingung nih, kalau saya ini Miss bayar kayak kendaraan bermotor tuh kemana sih, gitu kan? Kalau misalnya kalian mau bayar yang pajaknya masuk pajak pusat, kayak pajak penghasilan gitu ya, pajak dan lain-lain yang 5 tadi, kalian bayarnya ke Diswan. Ada yang namanya kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Itu nanti setiap provinsi itu ada DJP, Kanwil DJP namanya. Silahkan ke sana. Kalau nanti suatu saat kalian berpenghasilan atau punya gaji. Tapi sekarang canggih, bisa lewat email aja udah bisa. Tapi sending laporan kalian ke DJP gitu, pakai emailnya gitu ya. Miss juga ini bayar penghasilan per tahun itu lapornya lewat SPT namanya per tahun gitu. Jadi nanti punya kartu nomor pokok wajib pajak. Jadi Miss adalah yang bayar pajak, terbagi 2. Kalau mau bayar mobil sama motor itu ke Samsat. Pokoknya yang berbau-bau Samsat semua pokoknya. Tapi berarti selain Samsat sama motor silahkan ke silahkan apa nih namanya? Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah. Silahkan bayar ke sana. Tapi kayak misalnya bayar tanah gitu ya, itu ke sana gitu. Tapi bisa sekarang dibantu dengan bank. Jadi nggak harus ke kantor, itu bisa melalui teller bank. Gitu. Jadi itu sekilas tentang gimana kita atau kemana kita bayar pajak, gitu ya. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah tentang pajak penghasilan. Who knows, maybe suatu saat kalian langsung punya penghasilan, atau itu SMA atau kuliah gitu ya, atau udah kerja, pasti akan dapat penghasilan kalian biasanya, ya. Di sini ada contoh kalian mempunyai penghasilan atau gaji per bulan, misalnya 5 juta. Misal, this is example gitu ya. Dan kalian belum menikah. Nah, dan kalian belum menikah. Berapa tadi gaji sebulannya? Sudah menikah atau belum? Belum. Oke. Kira-kira berapa besar gaji kalian setahun? 60 juta. Oke. Ini biar bisa lebih jelas gitu ya. 6 juta. Nah, nyatetnya nanti kita sambil jalan aja ya. Hasilan kita setahun oke, mendapatkan dulu penghasilan itu harus per tahun. Jadi kan harus dapat dulu nominal per
tahun. Nah, yang kedua, ini misalnya contohkan 60 juta. Ternyata ada istilahnya, Indonesia itu menerapkan ada gaji yang kalian tidak perlu dikenai pajak, namanya penghasilan tanpa kena pajak, PTKP singkatannya. Jadi ini istilahnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Gaji 60 juta, PTKP-nya yang diterapkan Indonesia berapa per tahun? Silakan dibaca tuh. Berdasarkan aturan PPh, gitu ya, sebesar 54 juta dari total gaji kita selama setahun tidak dikenai pajak. Berarti kalau gaji 60 juta, yang tidak kena pajak berapa? Yang tidak kena pajak berapa? Yang tidak kena pajak? Coba dibaca. Berdasarkan aturan PPh, sebesar 54 juta itu tidak dikenai pajak. Berarti ada gaji 60 juta nih. Yang tidak kena pajak berapa? 54 juta. Berarti dari 60 juta tidak kena pajak berapa? 54. Berarti yang kena pajak berapa? 6 juta yang kena pajak. Nah, entar. Tadi gaji yang dikenai pajak jadinya berapa? 6 juta, gitu ya. Ini sudah peraturan pemerintah, nak. Jadi, misalnya nih punya gaji 60 juta, maka harus diapain dulu sama 54 juta? Harus dikurang. Betul, harus dikurang, dapatlah akhirnya duit yang kena pajak. Berapa tadi duit yang kena pajak? 6 juta. Itu sudah kita udah ngikutin perhitungan pemerintah nih, gitu ya. Sekarang ada lagi syaratnya, belum selesai. Nah, this one. Ada yang namanya tarif pajak penghasilan. 6 juta ini pada rentang yang mana? Rentang 1, 2, 3, atau 4? Nah, coba dilihat. 6 juta itu pada rentang 0 sampai 50 juta, atau pada rentang lebih dari 50 sampai 250 juta? Ya, pada rentang 1, 2, 3, atau 4? 1. Jadi, setelah kalian dapat duit yang kena pajak dari total per tahun kalian, barulah berarti 6 juta kena pajaknya 5%. Nah, sekarang coba kalian hitung. Berarti tarifnya adalah 5%. Berapa kira-kira PPh yang kalian bayar? 5% dari 6 juta berapa? Ya, cari. Berarti 5% dari total gaji yang kena pajak. Coba dihitung. 5%. Yang di rumah juga ya. Tunggu nih di rumah. Yes? Yes, betul. Berarti 5% dari 6 juta. Berarti 5/100 dikali 6 juta. Nah, 6 juta ini yang kena pajak. Gitu. Yuk, yang di rumah berapa jawabannya yuk? Supaya cepat, ini bisa dicoret-coret dulu. Ya enggak? Yang ini 02-nya bisa dicoret dulu. 300.000. Dari mana dapat 300.000? 5 akhirnya dikali dengan 60.000. 5 dikali 60.000? 300.000. Jadi kalau misalnya kalian dapat gaji sebulannya 5 juta, maka per tahunnya kalian bayar ke pajak itu sebesar 300.000. Any question dulu sampai sini? No? No question? If there is no question, berarti bisa jawab yang ini. Coba, this one. Gaji, gitu ya. Salary, 15 juta example setahun dan belum menikah. Nah, dan belum menikah. So, you are single. Berapa besar gaji setahun? And then berapa besar gaji yang dikenai pajak? Jadi cari dulu. Gaji setahun berapa? Carilah gaji yang kena pajak berapa?
Terus determine tarif PPh-nya, pajak penghasilan ya. And then akhirnya tentukanlah berapa pajaknya per tahun kalian bayar. 1 menit cukup nggak? Yuk, silakan ya, pelan-pelan. Yes. Yuk, jangan lama yuk. Hurry up. So first, cari dulu gaji setahun, and then cari gaji yang kena pajak berapa setahun, ya sudah dipotong dengan yang ini, dipotong dengan yang tidak kena pajak, and then you can determine tarif PPh-nya berapa persen, dan akhirnya tentukanlah berapa duit perlu bayar pajak per tahun. Yes, ini per bulannya 15 juta. Orang lain nih ceritanya, gitu ya. Oke, sambil pelan-pelan ya. Sebulan 15 juta, it means a year-nya berapa salary-nya? Oke, 180 juta. Ini biasanya orang Jakarta sering dapat salary segini ya, 180 juta. Nah, oke. Sekarang berapakah yang kena pajak berapa duitnya? Sorry, berapa? 86 juta? Benar? 180 dikurangin 54 juta? Berapa? PTKP-nya sama? Penghasilan kita berapa? 126 juta. Nah, ini yang kena pajak. Hati-hati. Dari mana 86? Salah hitung mungkin. Nah, jadi gajinya setahun 180 juta. Setelah dipotong PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta, dapatlah 126 juta. Nah, sekarang determine tarif PPh-nya dia masuk kriteria 1, 2, atau 3. Nah, oke, berarti tarif PPh-nya berapa? 15%. Yes. Ini sudah ketentuan udah ketentuan pajak. Nah, jadi yang mistanden kuning ini udah dari ketentuan pajaknya. Nah, ini nggak berubah kecuali dirubah dari peraturan pemerintahnya, ya. Tenang aja, ini selalu ada informasinya kok, tapi ini memang yang dipakai sekarang, gitu ya. PTKP-nya 54 juta, ini tarif PPh-nya, gitu ya. Berarti tarif PPh-nya 15% dari 126 juta. Yuk, hitung berapa? 15%-nya dari 126 juta. Oke, 15% dari 126 juta. $17.900.000. Oke, cek lagi. 15% dari 126 juta. Are you sure? Nah, 1.890.000. Nah, yuk. Ntar, lihat sini. Yuk, Doro. Go to slide. Nah, 15% itu 15/100. Ya enggak? Nah, yang juta.
Nah, 126 ceteng. Di bawah ada 02, di atas coret 2. Jadi cuma tersisa 15 dikali dengan nolnya ada 4, tulis dulu. Nah, 1 juta nih, berapa nih jadinya? 1.260.000 dikali 15 akhirnya adalah 1 juta. Oke, 1.890.000. Nah, ini. Nah, inilah yang dia bayarkan per tahunnya, set gitu. Any question dulu? Ini pasti diberitahu nak kalau begini-begini nak. Karena nggak mungkin kita nentuin sendiri, nggak bisa gitu ya. Next ya. Any question? Oke, now kita lanjut. Sekarang coba kalian perhatikan nih. Tarif PPh-nya tadi. Kan ada tuh yang orang pertama cuma 6 juta, dia kena tarifnya yang nomor 1, poin 1. Ya kan? Yang tadi orang kedua, itu kena tarif yang kedua. Mungkin nggak ada orang yang kena tarif PPh-nya yang poin ketiga? Mungkin. Yang poin keempat? Juga mungkin, ya kan? Nah, lihat di sini. Misalnya ada sosok Arin nih. Arin dia dikenai tarif pajak 5% per tahunnya. Kira-kira dia masuk yang kriteria 1, 2, 3, atau 4? Oke, 1. Lanjut. Oh, sorry, belum selesai. Jadi kira-kira berapa penghasilan Arin yang dikenai pajak? 0 sampai 50 juta. Jadi pasti uangnya Arin itu yang kena pajak antara 0 sampai 50 juta. Lagi, ada sosok Raka. Dia dikenai tarif pajak 25% per tahunnya. Berarti dia masuk yang kriteria 1, 2, 3, atau 4? Oke, 3. Kira-kira rentang penghasilannya Raka berapa? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan nih kita dapat yang tarif yang mana. Perhatikan lagi yang ini. Nah, 2 syarat ini udah dari sononya ya. Udah dari sononya, this one ada tarifnya juga. Nah, kalau si sosok Bima dia kena tarif per tahunnya 15%, berarti dia masuk kriteria tarif 1, 2, 3, or 4? 2. Berarti kira-kira tentang penghasilan yang kena pajak berapa? 50 juta. Lebih dari 50 juta sedikit ya. Beda sedikit aja dia masuk rentang kedua. Misalnya 50 juta 100.000. Nah, gitu ya. Berarti dia kena tarif rentang antara sekian sama sekian. Tentukan deh kira-kira berapa. Tebak aja. 1 nominal aja. Tebak 1 nominal aja. Di antara rentang poin nomor 2. Berapa? Yang di rentang 15%. Sebutkan aja 1 nominal yang mungkin. Dari rentang lebih dari 50 juta sampai 250 juta. 150 masuk rentang itu enggak? Oke, ini kita misalkan aja ya. Kita misalkan gajinya yang uang Raka yang masuk kena pajak adalah 150 juta. Berarti sebenarnya kira-kira total gaji Bima per tahunnya berapa? Ini kan yang kena pajak nih. Berarti gaji dia per tahun ada dong ketika belum dikenai pajak jadinya berapa? Misalnya 150 juta dia dapat itu pure yang kena pajak. Berarti ditambahin sama PTKP jadinya berapa? Coba hitung. PTKP-nya berapa? PTKP? PTKP-nya gini. Dia kan misalnya nih 150 juta yang kena pajak. PTKP berapa dulu PTKP? 54 juta. Berarti sebelum dipotong PTKP, gaji dia per tahun berapa sebenarnya? Nah, 240 juta itu. Jadi bedakan gaji full per tahun dengan gaji yang dia kena pajak. Harus perhatikan PTKP-nya gitu. Setelah kalian dapat begini 240 juta ya, berarti kira-kira gaji dia per bulan berapa? Yes, berapa? 10 juta. Masa? 20 juta. Nah, masa? Ayo 240 juta. 120, ayo.
Hitung di bukunya, 240 juta dibagi 12. Berapa? Hmm? Nah, yuk. 12 juta. Dibantu nih sama teman yang di rumah. Ya enggak, 12 juta dikali dengan 12, 240 juta. Berapa emang? Harusnya 2. Coba hitung temennya. Oke, berarti bukan. Nah, berarti yang di rumah salah. 2 juta, Miss. 2 juta dikali 12 cuma 24 juta. Berapa? 20 juta. Sip. Nah, gitu. Oh, ngebagi 240 juta dibagi 20 juta. 20. Yes, 20 juta. Yes. Nggak tahu. Tadi yang 240 siapa? Oh. Ya sudah. Dibenarkan. Nah, berapa? 204 juta. Nah, gini enggak? Nah, sekarang itu per tahun. Jadi hati-hati, bedakan gaji ketika yang kena pajak sama gaji dia kotornya. Itu gaji kotor namanya. Dengan PTKP itu full dengan PTKP gitu ya. Berarti gaji dia per bulan berapa kira-kira? Gaji dia per bulan. Kalau dia per tahunnya 204 juta. Berapa? Berapa? 17 juta. Thank you. 17 juta. Nah, gitu. Jadi hati-hati, bedakan ya. Next. Bentar. Nah, di sini Miss mau memperjelas nih. Coba perhatikan. Untuk menghitung PPh harus ditotalkan dulu setahun. Ya enggak? Terus pakai PTKP dikurangin, ya kan? Kira-kira mengapa pemerintah itu memberi PTKP-nya 54 juta? Bukan full gaji total aja dipersenin. What do you think? Why? Kan bisa aja pemerintah tuh bikin, nggak usah pakai PTKP, jadi dia gaji full langsung dipersentasekan. Sekarang kan kasusnya pemerintah kita itu baik nih ceritanya. Ya sudah, kita kasih kesempatan 54 juta per tahun nggak dihitung pajaknya. Menurut kalian kenapa pemerintah begitu? Nah. Betul. Karena bisa jadi 54 juta itu jangan-jangan cuma buat dia makan, minum, dan lain-lain gitu. Jadi tidak perlu dihitung semuanya. Makanya terkadang untuk membuat hal-hal begini juga harus dipikirkan rakyatnya, gitu ya. Makanya kalau lebih, itulah yang dikenakan pajak, gitu. Makanya dikurang dulu dengan PTKP, gitu ya. Mungkin suatu saat nanti you will yang membuat keputusan beginilah, ya kan? Waalaikumsalam. Yes. Ada colokan. That one. Coba dibolehin dulu nggak? Kembalikan ya gitu. Return it back. Ingetin mukanya ya, dia yang ngembaliin gitu. Very welcome. Oke, itu tentang PTKP. Kenapa diterapkan ya udah 54 juta itu tidak kena pajak. Yang kena pajak kalau lebih, gitu ya. Sekarang ada tarif nih. Ada yang 5%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada yang 30% bahkan dari gaji dari kelebihan gajinya. Mengapa diterapkan tarif yang berbeda-beda? What do you think? Why? Adil, kalau misal gajinya gede kan PPh-nya misal 5% aja kan kasihan yang gajinya kecil. Jadi lebih kepada adil, keadilan gitu. Jadi semakin besar maka tarifnya juga
Semakin besar. Jadi misalnya nih yang gajinya kecil kena tarif 30%, kasihan. Ya kan? So it's like fairness gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya kok beda-beda, perhatikan lagi rentangnya gitu ya, lebih kepada fairness-nya. Nah, is it possible? Apakah mungkin ada orang yang tidak perlu bayar pajak per tahunnya dari pajak penghasilan? Ada kemungkinan nggak? Coba sambil dipikirkan. Apakah ada orang? Enggak. Kenapa enggak? Karena pertama pajak uang negara. Oke, perhatikan. 54 juta adalah batas kita tidak bayar pajak. Berarti mungkin nggak seseorang itu, yes, apakah dia perlu bayar pajak? Nah, yang 0 di sini artinya adalah setelah dikurangi 54 juta. Tuh. Jadi misal nih ada nauzubillah menjalik ya, semoga kalian tidak seperti itu. Misalnya kalian sebulan cuma dapat gaji 500.000. Kalikan setahun berapa tuh duit? 500.000 kalikan 12. 6.500.000. 6.500.000 mencapai 54 juta enggak? Nah, jadi apakah perlu sosok itu membayar pajak penghasilan? Nah, so bedakan gitu. Terkadang bahkan ada orang yang tidak perlu bayar pajak. Bahkan untuk menghidupi dia per bulan aja dia nggak nyampe. Gitu. Ya. Sip, lagi next. Nah, why we need to pay pajak penghasilan? Anggaran. Oke, apa lagi? Selain anggaran, of course buat anggaran negara. Apalagi? Yang kedua, anggaran negara buat apa biasanya? Bayar hutang. Selain bayar hutang, fasilitas negara. Fasilitas negara buat siapa? Masyarakat. Gitu ya. Itu salah satunya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita semua tidak bayar pajak? Nggak punya fasilitas. Nggak punya fasilitas. Apalagi? Negaranya banyak hutang. Jadi salah satu pendapatnya dari kita juga gitu untuk negara gitu ya. Next. Misalnya nanti kalian punya gaji, kalian bakalan bayar atau enggak? Tergantung penghasilan. Nah, tergantung penghasilan. Kalau misalnya penghasilannya di bawah PTKP, tidak bayar. Tapi kalau di atas PTKP, bayar. Jujur apa enggak nanti bayarnya? Insya Allah. It depends on you ya. Jadi nanti kan udah tahu nih, kalian pun dapat gaji kan tetap harus bayar pajak, gitu ya. Buat siapa? Nah, buat negara. Negara ya kalian juga, gitu ya. Oke, sekarang latihan this one. Kita tadi perginya yang masih single, sekarang kita yang tidak single. Nah, tidak single ya. Misalnya Angga mempunyai penghasilan 7 juta per bulan dan sudah menikah. Menikah berapa istri? Satu. Kalau misalnya 2 itu nggak masuk nanti ya. Si Angga ini sudah menikah, punya istri 1, punya istri ya intinya, tapi dia belum punya anak, baru menikah misalnya. Dan sampai setahun dia belum punya anak. Nah, gaji Angga setahun berapa dulu? Coba hitung, gaji Angga setahun berapa dulu? Oke, 84 juta. Itu gajinya Angga setahun. Bentar, ini biar kelihatan. Gajinya adalah 84 juta. Bentar. Tapi ini ya, si istrinya nggak kerja ya, cuma Angga nih kepala keluarga, dia cowok, istrinya di rumah misalnya. Nah yes, berpengaruh untuk pajak. Nah, gini, pengaruhnya di part sini. Kalau misalnya single, PTKP-nya berapa per tahun? 54 juta. Jadi hasil total per tahun dikurangi 54 juta. Kalau punya istri, ada lagi tambahan pengurangannya. Jadi kalau single 54 juta, punya istri 1, tambahin lagi pengurangannya 4 juta 500 per tahun. Dua-duanya. Jadi contoh nih, uang total Angga 84 juta toh? Nah, kurangin dulu PTKP jadi berapa? Ya, kurangin dulu PTKP yang 53, jadi 30 juta. 30 juta kurangin lagi 4.500.000. Berapa jadinya? Yuk hitung.
Satu orang aja. 255? 265? 2 juta? 2 juta? 26.500.000. Nah, jadi ternyata pajak itu beda kalau misalnya punya istri. Kenapa dikurangi lagi 4.500.000? What do you think? Untuk Iya, buat istrinya gitu. Itu tanggung jawab cowok. Jadi negara mempermudah dengan tidak memberatkan lagi 4.500.000 setahun. Jadi perhatikan, kalau single kurangin PTKP. Kalau punya istri kurangin lagi PTKP istri 4.500.000. Next. itu kan dikurang 4.500.000. Nah, 4.500.000 itu kemana? Bentar. Dikasihnya kemana? Ya buat gini loh. Si Angga punya uang 84 juta. Kan si Angga mau ngitung nih pajak dia per tahun berapa pajak penghasilan. Dia kalau single dikurangin 54 juta. Tadi jadinya 30 juta. Dia punya istri, ya kurangin lagi. Jadi PTKP-nya itu dikurangin lagi 4.500.000. Jadi 54 juta, kurangin lagi, tambahin lagi 4.500.000. Jadi PTKP-nya Angga berapa? Enggak, 26.500.000 ini yang kena pajak. 58.500.000 PTKP-nya Angga karena punya istri satu. Jadi bukan 54 juta lagi. Jadi PTKP-nya Angga adalah 58.500.000. Jadi PTKP itu berbeda orang single dengan yang punya anak. Berarti dari gaji 84 juta, PTKP-nya 58.500.000, berarti penghasilan dia yang kena pajak berapa? Yuk coba hitung, Miss juga ngitung nih. Asalnya 84 juta, gitu ya. Terus PTKP-nya dia atau penghasilan tidak kena pajaknya dia adalah 58.500.000. Berarti yang tidak kena pajak sebanyak, coba dihitung. Berarti penghasilan yang tidak kena pajak 84 juta dikurangin PTKP-nya Angga. Ada udah nemu? Berapa? 25.500.000. Nah, jadi asalnya 84 juta. Ini PTKP-nya dia yang tidak kena pajak dari 84 juta. Berarti yang kena pajak adalah 25.500.000. Berarti baru kita lihat ke tarif dari yang ini. Berarti tarifnya Angga masuk kriteria 1, 2, 3, atau 4? 1. Jadi si Angga dapat tarifnya 5% per tahun. Yuk, berarti 5% dari 25.500.000 itu berapa? Yuk, silahkan dihitung. Bagi 100. Berapa? 5 kali 255. Lihat itu. Ada 500.000-nya. Oke, 5%. Oke, betul. 1.275.000. Sip. Jadi PTKP itu perhatikan dulu apakah dia single, jangan-jangan punya istri juga. Jadi tambahin PTKP-nya 4.500.000 untuk istri. Berarti dia single. Gitu ya. Yes, ada lagi nanti pengurangan. Jadi yang single punya istri, ada lagi anak, itu beda lagi. PTKP-nya nambah lagi. Gitu. Nah, tapi duitnya juga buat ke anak juga gitu ya. Nah, makanya tinggal yang ngelaporin aja lagi gitu ya. Nah, apakah mungkin PTKP-nya Angga berubah? Mungkin. Kenapa? Mungkin. Nah, kalau dia punya anak gitu ya. Atau cerai. Yes, kalau cerai dia maka 54 aja. Kalau misalnya PTKP bisa berubah, apakah tarif PPh-nya juga berubah?
Enggak, tarifnya bisa jadi tidak berubah gitu kalau beda sedikit. Tapi apakah mungkin PPh-nya berubah? Pajaknya mungkin tergantung tarif. Nah, gitu ya. Terus, nah sekarang lagi nih. Angga sama istrinya sama-sama bekerja. Nah, kan beda-beda nih kasusnya. Angga 7 juta per bulan, sudah menikah, tapi belum memiliki anak, sama istrinya gajinya 5 juta sebulan. Satu-satu. Yes. Jadi kalau kalian punya itu, kalau kalian punya hak pajak masing-masing, gitu ya. Suami punya pajak, istri punya pajak, karena kalian individu masing-masing, gitu ya. Nah, terus, tapi dari sini uniknya, yang kena pajak istri dan anak hanya untuk suami. Jadi istri punya penghasilan sendiri, makanya itu ada istilah gaji suami, gaji bersama, gaji istri, gaji sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau istri ya kurang lebih seperti itulah. Nah, tentukanlah tarif PPh istri. Jadi istrinya gimana nih? Ya dia kena PTKP-nya apakah cukup 54 juta atau perlu juga menanggung si Angga? Nggak perlu nanggung si Angga walaupun dia sudah menikah. Karena iya, itu ditanggung oleh kepala keluarga. Makanya kalau kita sebagai istri bekerja, apakah lebih bagus? Yes. Yes, akhirnya misalnya ada nanya, kalau suami meninggal gimana Miss? Berarti yang jadi kepala keluarga siapa? Cewek, kena pajak. Tapi kalau punya anak kita dapat pengurangan lagi gitu, dapat keringanan. Bahkan mungkin bisa jadi kita nggak perlu bayar pajak karena uang kita nggak nyampe PTKP misalnya. Ya, jadi makanya itu ada pengaturannya biar memudahkan kita juga wanita. Karena kalau suami meninggal sama kita belum nikah lagi, maka kita menjadi kepala keluarga. Contoh nih mungkin kayak Miss kan ayah Miss meninggal dulu waktu Miss kecil. Maka yang jadi kepala keluarga di akta di kartu keluarga adalah ibunya Miss. Nah, ibunya Miss yang kena pajak. Pajak anak juga masuk gitu. Tapi dikurangin. Tapi kalau Miss sudah menikah, akhirnya mamahnya Miss berdiri sendiri. Karena Miss sudah keluar dari kartu keluarga gitu. Ya udah, jadi ibunya Miss tidak ada lagi PTKP anak. Oh, ya. Any question? That's sekilas tentang pajak gitu. Mau lebih dalam lagi, ntar kalian bisa masuk ke IPS nanti SMA dan you will learn all about pajak gitu ya. Nah, yuk cari tarif PPh istrinya berapa jadinya? Cari dulu. Istrinya doang. Istrinya 5 juta. 60 juta. 60 juta belum dipotong PTKP. Hati-hati. 6 juta? Yes, 6 juta. Berarti 6 juta lah yang masuk untuk pajak. 6 juta tarifnya 1, 2, 3, 4. 1. Berarti 5% dari 6 juta berapa tadi? Nah. 300.000, betul. Nah, gitu ya. Jadi istri kena hak juga dia untuk pendapatannya dia, gitu. Selama dia bukan kepala keluarga. Thank you sudah menanyakan. Lagi. Set. Nah, yuk perhatikan this one. Nah, si dia sudah menikah, punya istri, istrinya 1 ya, jangan 2. Terus dia mempunyai seorang anak. Nah, dia mempunyai seorang anak. Berarti berdasarkan aturan pemerintah, kalau dia single pakai PTKP 54 juta. Kalau dia punya istri, tambahin lagi 4.500.000 dari 54 juta. Punya 1 anak, tambahin lagi 4.500.000. Untuk kasus yang Pak Wika, contoh ya, ini ada sosok misalnya Pak Wika, dia punya istri, punya anak 1. Cari dulu gaji Pak Wika per tahun berapa? 8 kali 12. Yes, of course. Berapa? 8 juta kali 12 bulan. 96 juta. Oke, kita tulis dulu. Jadi kalau kayak gini, walaupun sekarang dibantu software ya, cuma seenggaknya kita tahu dari mana dapatnya gitu. 96 juta itu total penghasilan setahun. Nah, yes. Kurangkan dengan PTKP. PTKP-nya Pak Wika berapa aja? Ada 54 juta sama 4.500. Oke. Total PTKP-nya berapa berarti? Dikurang berapa aja? 54 tambah 9. Yes, berapa?
Terus juga ngitung nih. Berapa? 63. Jadi dikurangin 63 juta. Jadi ini tidak perlu dihitung sebagai pajak. Jadi berapa? Nah, jadi yang PTK 23 juta. oke, yang ini 63 juta tidak kena pajak. Berarti yang kena pajak 23 juta? 33 juta? Oke, jadi yang kena pajak adalah 33 juta. Nah, inilah yang kalian cari dari tarif ini. Jadi tarifnya 5%. Oke, jadi tarifnya Pak Wika adalah 5%. Berarti hitung PPh-nya Pak Wika per tahun berarti berapa? Yuk, 5% dari 33 jeteng. Yuk. Itulah pajaknya Pak Wika per tahun dari penghasilan sisa. Masih lebih. 15 juta. Kelebihan. Hitung yang benar, hitung yang benar. Ambil dihitung. Oke, 1.650.000. Nah, jadi si Pak Wika silahkan bayar pajak 1.650.000. Si Pak Wika doang nih per tahun ngasih segini. Nanti orang lain juga begitu. Nah, jadinya dapatlah negara pendapatan, ya. Lagi naikkan. Nah, this one. Ada Pak Bagas gajinya 15 juta per tahun, punya istri dan punya 3 anak. Cet. Silahkan dijawab. Nah, yuk jawab di bukunya masing-masing. Nanti Miss tanya satu-satu. Yuk. Kalau 1 anak nambah lagi 4.500.000. Berarti kalau 3 anak berapa? Yes. Betul. Nah, bisa ngitung ini kalian bisa jadi pegawai pajak di sana. 33 juta berarti rentang di tarif 5% kan? Yang istri sama yes. Berarti gajinya per tahun. Ini istrinya nggak kerja ya, jadi emang kepala keluarga yang kerja. Juta. PTKP. Jadi yang pertama gaji Pak Bagas per tahun dulu, terus carilah PTKP-nya. Berarti pendapatan yang tidak kena pajaknya berapa, ya? Oh, udah kali 3, ini sekali 4. 4.500.000 kali 4. Yes, karena sama istri. Yes. Berarti tarifnya itu uang. Oke, tarifnya. Yes, itu tarif namanya. Tarifnya berapa persen?
Oke, gaji Pak Bagasnya setahun berapa? Belum? Oke, ditunggu. Yes. Oke, gaji Pak Bagas per tahunnya berapa? 100 juta, 180. 180. Terus PTKP-nya berapa? Yang tidak kena pajaknya berapa? Itu yang sorry. Yang tidak kena pajak istri yang dia single 54 juta. Ya toh? Tambah ada istri dan 3 anak, berarti 4.500.000 dikali 4 berapa tuh? 18 tambah 54 juta yang dia single. 72 juta, berarti PTKP-nya Pak Bagas per tahun 72 juta. Iya, 72 juta gitu ya. Berarti tarifnya, bentar, ini kekurangan satu soal nih, Miss. Berarti yang dia kena pajak berapa duitnya? 180 itu total gaji full. Terus yang tidak kena pajak 72 juta. Yes, true. Berarti yang kena pajak adalah 108 juta. Adalah tarifnya berapa persen? Tarifnya berapa nih 108 jeteng? Berapa tarifnya, Doro? Ya jangan ada yang salah nih ngambil tarifnya. Hati-hati ya, tarif itu diambil dari gaji yang dikenai pajak itu yang tidak masuk PTKP itu tadi. 15%. Oke. Berarti 15% dari mana? Dari 108. 72 ini kan yang tidak kena pajak. PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Bedakan. Nah, 108. Nah, gaji total 180 juta. Yang tidak kena pajak atau PTKP 72 juta. 72 dapat dari mana? Oke. PTKP itu kan yang tidak kena pajak. Yang kalau misalnya Pak Bagas sendiri 54 juta. Ada istrinya tambahin 4,5 juta. 54 tambah 4,5 juta. Ya toh? Ada anak 3 tambahin 4,5 juta kali 3. Dapatlah 72 juta. Ini nih. PTKP itu, nih Miss tulis nih, PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Ya dari sini ini tambahin ini, kalau anaknya 3 kali lagi 3. Dapatlah PTKP 72 juta. Nah, dapat 108 juta dari mana? Ya udah. Iya, itulah yang kena pajak. Yes, berarti dari 108 juta. Ini 108 juta? Yes. 108 juta. Silahkan. Nanti tenang aja, ada latihannya lagi kok. Mungkin ada yang bingung nih PTKP itu apa tadi ya? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi ada yang penghasilan kena pajak, ada yang penghasilan tidak kena pajak. Berapa tuh? 15%? Yes, 16.200.000. Jadi Pak Bagas silahkan bayar ke pajak, kantor pajak tiap tahun adalah 16.200.000. Nah, kenapa tuh begitu? Oke, biar memperjelas lagi tadi masih ada yang bingung. Miss ganti angka nominal gaji beliau selama sebulan. Misalnya gaji Pak Bagasnya 10 juta, Miss ganti. Nah, gaji Pak Bagas 10 juta, gitu ya, per bulan. Maka tentukanlah per tahun berapa gaji beliau, terus oke, langsung cepat 120 juta. Sekarang beliau punya 1 istri dan 3 anak, berarti PTKP-nya berapa? 72 juta juga. Karena kan yang single 54 juta ditambah
Istri dan anaknya ada 4. Anak 1, istri istri 1, anak 3. 4.500.000 kali 4 bla 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 tambah 54 juta 72 juta. Nah, berarti ini kekurangan 1 tadi. Berarti gaji yang kena pajak berapa? 48? Yes, betul. Berarti yang kena pajak adalah 48 juta. Nah, 48 juta ditambah 72 juta ya 120 juta gitu. Jadi ini tidak kena pajak, biarkan ini buat Pak Bagas dan keluarga yang tidak kena pajaknya. Yang kena pajak untuk negara cuma 48 juta. Berarti masuk tarif 1, 2, 3 atau 4? 5% tarifnya jadinya. 100 kali 48 juta. Yes, berapa jadinya? 2 juta 400.000. Nah, gitu. Jadi cukup bayar pajak 2.400.000. Next, biar nih lebih banyak lagi latihannya. Enggak apa-apa. Kita pelan-pelan juga. Yes. Perhatikan nih, berarti misal nih, Pak Bagus, misalnya ada orang punya anak 4. Berarti tetap dihitung yang PTKP-nya 3 anak. Nggak bisa, gitu ya. Supaya anak latihan begini nih. Ada Pak Rama, dia punya penghasilan 20 juta per bulan. Dan sudah menikah serta mempunyai 6 orang anak. Orang dulu loh ya, begini loh ya. 6 orang anak gitu. Sesuai peraturan seperti ini, tapi berlakunya cuma maksimal 3 anak. Jadi anak yang lain itu tanggung sendiri, nggak ditanggung negara ceritanya. Makanya ada sistem KB cukup 2 anak. Gitu. Cuman pajak 3. Kenapa begitu? Biar nggak membludak kita orangnya ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Coba hitung gaji Pak Rama per tahun berapa jadinya? Yes. 240 juta. Oke. 240 juta. Dapat dulu nih duit setahun dapat berapa ya? Sekarang hitungin. PTKP-nya berapa? Yang tidak kena pajak. Istri dia single 54 juta. Tetap Dijabarin 54 juta. Itu baru ketika beliau single. Sekarang punya istri tambahin 4,5 juta, ya kan? Nah, anaknya cuma 3, nggak boleh 6. Jadi 4.500.000 dikali dengan 3. Itu aja PTKP-nya. Hah? salah. 18. Nah, yang benar. 4,5 juta kali 3 berapa? Oh iya 3. 4 Miss. Oh, mau langsung sama 4. Ya udah. 18. Oke, berarti 54 juta ditambah 18 72 juta. Jadi maksimal orang itu dipotong yang tidak kena pajak cuma 72 juta. Gitu ya. Yes? Nah, itu makanya kalau dia beristri 2, maka negara tidak akan memberikan PTKP. Jadi ya sudah, pokoknya istri wajib 1, anak 3. Jadi kalau punya istri 2, ya udah nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin lagi PTKP-nya 4.500.000. Jadi yang di itu cuma 1 aja sama istri aja. Yes. Iya, jadi tanggung sendiri. Jadi tetap masuk bayar pajak walaupun punya istri 2. Punya anak 10 silahkan. Tapi yang jelas negara cuma bisa memotong istri 1, anak 3. Gitu. Ya 1 istri, tapi nggak apa-apa kan ada yang berpoligami dan istri ridho ya kan sudah nggak apa-apa. Berarti yang penting maksimal 1 orang cuma 72 juta dipotong sama negara enggak ini. Kalau punya istri 1 dan anak 3 gitu ya. Berarti berapa gaji yang Bapak Rama kena pajak? Yuk. 28. Oke, berarti yang kena pajak adalah 168 juta yang kena pajak. Gitu. Dari mana dapatnya 168? Dari 240 kurang 72. Oke, this one. Berarti tarifnya Pak Rama berapa persen? 15%. Ya sudah, masuknya 15%. Gitu ya. 168 15 per 100 kali 168. Oke, berapa jadinya? 168.
kali 15 bagi 100. Berapa jadinya berapa? Yuk, coba hitung. Kepikiran ya kalian orang punya istri 2 gitu, 3. 25 Yes, 25.200.000. Nah, jadi silahkan Pak Rama tiap tahun ngasih negara 25.200.000. Gitu. Terus nih satu yang 168 itu buat istri. Mau buat keluarga. Iya, yang ini. Yang ini memang buat keluarga juga. Yang 70 juta juga buat keluarga. Cuman dibedakan jadi 2. Yang 72 juta tidak diperhatikan sama pemerintah, tidak dihitung pajaknya. Yang dihitung pajak cuma yang di luar 72 juta. Gitu. Lagi. Enggak sih, sudah selesai sih sebenarnya. Nah, ya udah kejawab deh. Kenapa sih yang biaya tidak kena pajak itu tidak berlaku jika anak lebih dari 3? Karena jika lebih dari 3 anak, pajaknya ya udah tanggung sendiri, gitu ya. Makanya BPJS juga begitu. BPJS juga begitu ya. 200.000, ya, betul. Itu yang dibayar pajaknya, gitu ya. Nah, yuk sekarang kalian teliti nih, Pak Laksmana, dia mempunyai penghasilan 30 juta per bulan dan punya istri serta 3 anak. Ternyata Pak Laksmana melaporkan PPH atau pajak penghasilan dia per tahun adalah 0 rupiah. Jadi Pak Laksmana dia nggak punya pajak katanya. Telitilah apakah benar atau salah laporan. Kenapa salah? Ya. Yes. Sedangkan tadi maksimal kalau punya satu istri 3 anak berapa potongannya? 72. Ya, jadi harusnya dia kena tarif banyak ya kan? Yes. Nah, so you know orang itu jujur apa enggak gitu. Makanya biasanya orang kalau mau nggak jujur dia main-main di gaji per bulannya dia gitu. Biar nggak nyampe PTKP. Jadi bahaya juga sebenarnya kalau begitu gitu ya. Makanya kalau kita mau pakai NPWP, kalian tuh kerja tuh ya, mau mendaftarkan pakai NPWP nomor pokok wajib pajak, dapat kartunya nanti kartu NPWP, itu kalian pasti diminta surat gaji per bulan. Jadi kalian itu ke kantor misalnya, saya minta bukti pembayaran gaji saya bulanan, itulah yang didaftarkan ke kantor pajak. Makanya kantor pajak bisa ngecek kalian benar apa enggak, gitu. Oke, kira-kira bisa nggak kalian ngitung pajak orang tua kalian? Bisa. Bisa. Bapak aja deh. Bisa nggak? Hah? Oh, tapi gaji per tahun? Oh, nggak tahu. Tapi kalau tahu nanti bisa ngitung nggak? Dengan kalian punya kakak, punya adik, punya kalian gitu kan? Iya belum, ini baru PPH doang. Nanti PPN di luar lagi. Yes. Oh, kepala keluarga. Kepotong. Jadi karena mamamu kepala keluarga, jadinya PTKP-nya 54 juta tambah anaknya 2, anak beliau misalnya. Berarti 9 juta. 54 tambah 9 juta. Berapa tuh? Itu yang nggak kena pajak. Jadi hitung gaji mamamu per tahun, dikurangin sama PTKP tadi, itulah yang cuma diperhatikan pajaknya. Yang setelah hasil dikurangin. Gitu ya. Tapi bisa ngitung nanti. Bisa nggak ngitung? Bisa tahu nggak tanggungan Bapak kalian ke negara per tahun berapa? Nah, kalau sudah tahu, maksudnya bisa ngitung nggak kalau udah tahu? Bisa, gitu ya. Sejauh ini masih di part itu. Oke, kita reflective time sebelum kita tutup kelasnya. Jadi, apa manfaat pajak untuk Indonesia? Banyak, gitu kan?
Next. Untukmu apa jadinya pajak Ya, itu? dalam fasilitas negara. Ya, walaupun kan mengeluarkan, nggak apa-apa, gitu ya. Mungkin nggak pendapatan negara itu banyak dari pajak? Iya, mungkin. Mungkin. Karena emang negara itu dari pajak. Yes. Terus, apa yang terjadi kalau misalnya penghasilan negara dari pajak itu banyak? Kaya negaranya. Kita juga gimana? Kaya juga. Makmur. Jadi biar kalian bisa berkontribusi untuk negara, apa yang harus kalian lakukan? Bayar pajak. Selain bayar pajak. Selain bayar pajak tentunya kan punya penghasilan. Berarti kan harus ngapain biar dapat penghasilan? Cari penghasilan dengan cara bekerja. Terserah mau jadi pengusaha, punya usaha sendiri atau jadi pekerja, silahkan. Gitu ya. Yes. Yes, pajaknya kita ke Indonesia. Jadi pajak penghasilan itu, walaupun kalian kerja di dalam atau di luar negeri, kita pajaknya tetap di Indonesia. Apalagi kalau gaji kalian pakai dolar, itu pasti lebih gede. Makanya kalian lebih besar bayar pajaknya. Selama keluarga negara kalian di Indonesia, bayar pajaknya juga di Indonesia. Tapi kalau kalian pindah warga negara, maka hak kalian bayar pajak itu silakan bayarnya ke negara yang kalian udah pindah negara itu, gitu ya. Any question? No, so far so good. Itu baru pajak penghasilan. Nanti kita akan menghitung tentang pajak daerah. Pajak daerah apa? Pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain, gitu ya. Oke, thank you everyone. Yang di rumah juga thank you. Bentar, yang di rumah Miss ambil daftar hadir dulu. Kok enggak ini ya? Enggak semuanya nih, cuma ada 4 nih. Oke, thank you everyone. Silahkan break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.